akan mendisassembly cooling fan dari engine SA12V 140. Bobot dari cooling fan ini sendiri adalah 75 kilo, jadi kita harus menggunakan tools yang memumpuni, contohnya seperti chain block yang memiliki bobot angkat 2 ton, kemudian ada beam trolley memiliki bobot angkat 2 ton, dan kemudian kita menggunakan webbing sling berwarna hijau yang memiliki daya angkat 2 ton juga. Untuk selanjutnya setelah diangkat kita akan meletakkannya di atas palet. Kemudian untuk pelepasannya akan dilanjutkan oleh mekanik. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara melepas kon yang ada pada dalam cooling fan berupa engine. Ini di sini memiliki 6 buah board yang berukuran 19 dan juga 6 buah washer. Untuk cara melepasnya juga di sini kita menggunakan tools yang bernama double ring and branch, karena tools ini memiliki torsi yang cukup besar untuk melepas sebuah bolt ini. Untuk cara melepasnya juga kita harus menggunakan teknik penyilang, jadi harus berhadapan-hadapan. Jika sini harus berhadapan dengan sini, dan ini harus berhadapan dengan sini, dan sini harus berhadapan dengan sini. Jika bolt sudah dirasa agak kendor, kita bisa menggunakan tools lain seperti tools ini atau tools sliding bar agar mempercepat kita dalam melepas sebuah bolt ini. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara pelepasan bolt ini. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, kita menggunakan ring and branch karena memiliki torsi yang lebih besar. Selanjutnya dilanjutkan dengan sliding handle agar mempercepat pekerjaan kita. Untuk caranya seperti ini, kita putar melawan arah jarum jam. Jika dirasa sudah kendor, kita lanjutkan menggunakan sliding handle ini agar mempercepat pekerjaan kita. Baik, setelah 6 bolt ini lepas, selanjutnya kita mencopot cooling fan ini dibantu oleh tank block dan beam trolley berkapasitas 2 ton dan webbing sling berwarna hijau ini berkapasitas 2 ton. Untuk cara mencopotnya ini, mas, bantuan mas. Ini kita angkat, kita ayunkan ke belakang pada cooling fan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mendisassembly sebuah komponen yang bernama turbocharger. Komponen ini milik engine SA12V140. Komponen ini memiliki berat 22 kg untuk satu komponen dan beratnya sama antara kiri dan kanan. Dan kita akan mendisassembly bagian kiri saja.
Oke, di sini kita akan melakukan disassembly exhaust manifold yang berada di engine SA12V 140. Exhaust manifold ini sendiri memiliki berat 30 kg yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian belakang, dan bagian tengah. Setiap bagian memiliki berat 10 kg. Fungsi dari exhaust manifold ini sendiri untuk mengumpulkan gas buang yang berada di ruang bakar menuju ke turbin. Ring gitulah. Ada nih ki coplok. Gas. Pakai universal join itu loh. Nah, piye kowe motor jam ora iso jam ini tak bae lan jam. Muncul kenali tak benar. Jangan kasih aku lah, atau kasih yang Dan itu sebelah kiri, sebelah kiri lah. Maksudnya kan ada dua kanan, sebelah kiri sini. Kiri depan. Ayo yang ini. Kanan. Tinggian aku daripada kamu. Ayo kosong nih. Kiri depan. Kalau yang sebelah kanan enggak ada kiri. Ada satu. Kalau kan di coba. Iya, yang belakang enggak ada. Iya lah, naik lah. Kamu berdua total. Jadi yang belakang enggak ada semua. Apa mau tanya lagi? Ada 4 yang belakang enggak ada. Seharusnya tapi enggak ada. Apa mau depan? Enggak ngerti lokasi nih. Ayo, tapi itu loh. Jangkutnya yang bikin panjang. Mau saat ini kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan tim saya akan melakukan disassembly pada head cover cylinder pada engine S12V 140 dan ada beberapa tools yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama tools ini segi 12, tools spesial untuk membuka bolt segi 12 ini, dan untuk bolt yang ini akan menggunakan kunci ring biasa. Aja disentak. Jiralu. Jiralu. Posisi itu. Nah. Baik, di sini saya akan meremove turbo charger dari mesin SA 4D95LE. Turbo charger sendiri berfungsi untuk mensuplai udara dan memanfaatkan gas buang. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuka turbo charger menggunakan double open dengan double open ring. Lama banget, Bro. Ada basketnya. Wah, pengen ada abal-abal gitu. Safety-nya diperhatikan. Basketnya mana?
Gasketnya itu. Ini sekat. Baik. Ngapain? Baik, di sini saya akan mendisassembly dua komponen, yaitu air intake connector dan exhaust manifold dari engine SAA 4D95NE. Nah, yang pertama di sini ada air intake connector yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari turbocharger ke intake manifold. Nah, di sini selanjutnya di sini ada exhaust manifold yang berfungsi untuk saluran pembuangan udara dari ruang bakar ke muffler. Langsung diam kan? Jadi gimana? Bagus, bagus. Safety. Dan ini dong. Ada gasket nggak? Packing. Sama aja gasket. Kalau di bahasa tani gas kayak. Apa namanya kalau di bahasa ini? Kontong. Oh, itu tahu lah juga. Susah sekali kayaknya. Jangan bilang kau dikencengin. Itu namanya kontong. Pegang kenapa cuy? Aku Akan menjelaskan beberapa bagian dari intake dan exhaust system, di mana bagian pertama yaitu ada bagian penyaringan atau filter. Di sini ada air cleaner, di mana berfungsi untuk menarik partikel-partikel masuk sebelum disaring kembali oleh filter di bagian sini. Kemudian di dalam filter bagian sini ini kita menggunakan hidrolik pressure test. Nah, dan di sini ada filter outer, di mana filter outer ini menyaring bagian yang lebih kecil lagi dari yang diterima oleh cleaner. Kemudian di dalam sini ada inner filter yang di mana berfungsi menyaring partikel yang lebih kecil lagi
dari outer filter. Nah, kemudian di sini ada evakuator valve di mana berfungsi secara otomatis untuk membuang air dan kotoran yang tersaring dari filter. Baik, selanjutnya di sini ada intake manifold. Intake manifold sendiri berfungsi sebagai jalur udara masuk ke ruang pembakaran. Setelah itu di sini ada rebound heater. Rebound heater sendiri berfungsi untuk memanaskan udara sebelum masuk ke ruang bakar agar mencapai suhu kerja. Selanjutnya di sini ada turbocharge. Turbocharge sendiri berfungsi untuk memperbesar udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya di sini ada turbin housing. Turbin housing sendiri berfungsi sebagai rumah dari turbin wheel yang ada di dalam sini. Selanjutnya di sini ada bearing housing yang berfungsi sebagai rumah dari bearing yang ada di dalam sini. Nah, bearing ini berfungsi untuk sebagai penghubung putaran antara turbin dengan kompresor. Selanjutnya di sini ada kompresor housing. Kompresor housing sendiri berfungsi sebagai rumah dari kompresor wheel yang ada di dalam sini. Di sini selanjutnya di antara turbocharger ini terdapat oil inlet dari bearing housing. Fungsi dari oil inlet ini adalah jalur masuknya oli untuk melumasi bearing di dalam bearing housing. Ya, di bawah sini ada oil outlet dari bearing housing. Fungsi dari oil outlet housing ini adalah jalur keluar oli ketika oli sudah melumasi bearing di dalam bearing housing. Nah, selanjutnya di sini ada turbin housing. Di dalam turbin housing ini ada turbin wheel. Ya, fungsi dari turbin wheel ini adalah memanfaatkan gas buang untuk memutar kompresor wheel untuk menghisap udara lebih agar masuk ke ruang bakar. Nah, selanjutnya di sini ada inlet dari turbin. Ini adalah jalur masuk udara atau gas buang ke dalam turbin housing. Dan ini adalah outlet dari turbin untuk membuang gas buang. Baik, di sini ada kompresor inlet berfungsi untuk jalur udara masuk yang ditarik oleh kompresor wheel, dan di sini ada kompresor outlet berfungsi untuk saluran keluarnya udara. Oke, di sini ada aftercooler sebagai pendingin udara sebelum masuk ke ruang bakar. Lalu di sini ada inlet yang berfungsi sebagai jalur masuk. Lalu di sini ada outlet sebagai jalur keluarnya. Baik, di sini ada exhaust manifold yang berfungsi sebagai hasil dari jalur sebagai hasil dari pembakaran dari engine. Lalu di sini ada muffler yang berfungsi sebagai peredam suara dari hasil pembakaran. Lalu di sini ada exhaust pipe yang berfungsi sebagai jalur akhir dari hasil pembakaran engine. Baik, di sini saya akan menjelaskan cooling system dari engine ini. Yang pertama di sini ada radiator. Radiator sendiri berfungsi sebagai pendingin air yang datang dari engine. Lalu di sini ada upper tank yang berfungsi sebagai tempat air panas dari engine. Lalu di sini ada lower tank yang berfungsi sebagai tempat dari air panas yang telah didinginkan dari radiator lalu akan masuk ke dalam engine lagi. Dan di sini ada radiator cap atau tutup radiator. Di samping tutup radiator ada selang. Di sini selang tersebut berfungsi sebagai keluarnya gas berlebihan dari dalam radiator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari water pump yang berfungsi sebagai pompa air coolant dari engine dipompa ke dalam radiator. Baik, di sini ada komponen ini secara keseluruhan. Baik, di sini ada komponen yang bernama FIP. FIP adalah full injection pump. Fungsi dari FIP sendiri adalah
menyalurkan bahan bakar ke engine. Nah, di sini ada beberapa komponen pada FIP. Di sini ada hose, outlet dari FIP, dan tiap hose ini mengarah ke tiap silinder pada engine. Nah, berikutnya di sini ada priming pump. Priming pump ini berfungsi untuk memompa bahan bakar secara manual atau memompa dengan tangan kita. Dan di sini ada governor. Governor berfungsi untuk mengatur seberapa besar bahan bakar yang akan diarahkan ke engine melalui ini hose outlet dari FIP. Dan di sini ada hose yang mengarah ke FIP. Ini adalah hose masuk bahan bakar menuju FIP. Dan ini adalah bypass atau overpressure dari FIP. Jika bahan bakar tidak dibutuhkan pada engine, maka akan kembali ke FIP dan disalurkan lagi ke tank. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari lubricating system. Di mana pertama di sini ada oil pan. Oil pan sendiri di sini berfungsi untuk wadah penampung oli. Kemudian ada oil strainer. Oil strainer di sini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum masuk ke oil pump. Kemudian di sini ada oil pump, dan di mana oil pump di sini berfungsi untuk memompa oli dari oil pan menuju oil pump, dan kemudian dipompa untuk menuju ke komponen-komponen lainnya pada engine. Kemudian di sini ada oil gallery. Oil gallery di sini berfungsi untuk menyalurkan oli-oli melalui lubang kecil di sini ke arah beberapa komponen-komponen yang tertancap pada engine. Terus kemudian di sini ada crankshaft. Crankshaft di sini terdiri dari crankshaft main journey dan juga crankshaft crankpin. Dan mana crankshaft main journey di sini berfungsi untuk menyalurkan oli dan juga melumasi bagian-bagian crankpin, yang dimana crankpin di sini berfungsi untuk melumasi bagian big end pada piston. Kemudian di sini ada rocker arm oil channel. Rocker arm oil channel di sini ada, yaitu berbentuk bolongan kecil di sini, yang dimana berfungsi untuk melumasi rocker arm agar bekerja secara lancar. Kemudian ada camshaft. Camshaft apa kanggo sih? Telu iki ya. Nah, di sini ada camshaft, yaitu di mana di sini ada dua bagian, yaitu yang bernama camshaft main journal yang berfungsi untuk melumasi seluruh dari bagian camshaft. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama komponen yang ada pada di bawah ini beserta fungsinya. Yang pertama di sini ada crankshaft. Crankshaft sendiri berfungsi untuk mengubah gerak naik turun menjadi gerak putar yang diteruskan dari piston yang disalurkan melalui connecting rod. Selanjutnya di sini ada timing dari crankshaft ini atau gear dari crankshaft ini yang berfungsi untuk memutar komponen lain pada sebuah engine. Di sini ada sebuah camshaft. Camshaft sendiri berfungsi untuk membuka valve yang ada pada dalam engine. Sebelum itu, di sini ada komponen yang bernama tapet yang ada di atas ini, yang berfungsi untuk menaikkan tenaga atau menyalurkan tenaga ke push rod sebelum ke rocker cam untuk membuka sebuah valve. Di sini ada komponen yang bernama connecting rod atau conrod. Di sini connecting rod sendiri berfungsi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh piston menuju ke crankshaft. Di sini dalam connecting rod terdapat big end. Big end sendiri adalah berfungsi untuk menggabungkan antara connecting rod ini dengan crankshaft pada
Big End sendiri di sini terdapat komponen yang bernama end cap yang berfungsi untuk mengunci crankshaft dan juga connecting rod pada Big End ini. Selanjutnya untuk pada bagian atas sendiri ini adalah small end. Small end sendiri berfungsi untuk menggabungkan connecting rod kepada piston yang dibantu dengan pen piston.